Ustadz, ada seorang qori'ah sudah terkenal, kemudian dalam keadaan haid, apa boleh membaca Al-Quran karena undangan? Baik, memang jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa wanita haid itu dilarang membaca Al-Quran karena dianggap junub, atau bukan dianggap, hukumnya sama dengan junub. Sedangkan laki-laki junub itu tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi setelah saya lacak hadis-hadis tentang ini, ternyata tidak ada yang sahih. Membaca loh ya, kalau menyentuh, banyak hadis sahihnya, tidak boleh nyentuh mushaf. Itu ulama banyak itu. Tapi kalau ini memang Imam Malik menyatakan boleh membaca Al-Quran bagi guru ngaji, bagi murid ngaji, bagi hafidhah. Yang haid tadi loh, hafidhah. Ini ada tambahan, ini qori'ah, profesinya seperti itu, bukan kerjaannya untuk cari nafkah dengan itu, enggak, tapi kan biasanya ya manusia, tetap manusia, kewajaran hidup. Para juara itu biasanya ya salah satu kegiatannya adalah memenuhi undangan qiraat, dan itu tentu bagian dari kelaziman seorang juara. Apa termasuk ini? Saya yakin termasuk ini. Jadi boleh. Apalagi ini hadisnya memang ada dari Ibnu Umar, la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Qur'an. Rawahu Daraqutni, diriwayatkan oleh Daraqutni, tidak boleh membaca, orang haid dan orang junub itu tidak boleh membaca Quran. Tapi hadis ini ternyata dhaif. Baiklah, demi menghormati kitab suci kita, demi memuliakan kitab suci kita, jika tidak darurat sebaiknya tidak. Ada hadis memang dhaif, tetapi untuk memuliakan Al-Quran bagi wanita dan laki-laki yang junub, haid sama junub itu hukumnya sama, hadas besar, maka tidak usah membaca jika tidak dalam kondisi urgent. Tapi kalau penjenengan guru, wae ngajar kok haid, wah saya haid gak ngajar, aku bilang dino. Atau murid, wah pas dikon maca Quran, wah kula haid. Tiap dikon maca haid, itu berarti modus sih. Ya. Atau hafidhah, hafidhah wanita yang hafal Quran, nggak baca Quran sehari aja, waduh. Kalau orang sudah punya titipan amanah dari Allah SWT untuk menghafal Al-Quran itu, memang tiap hari harus deres supaya nggak lupa. Apalagi kalau hadnya seminggu gak mau ya susah. Maka Imam Malik membolehkan bagi ini, ditambah tadi qori'ah tadi, boleh membaca Al-Quran dalam keadaan haid tapi tidak menyentuh mushaf. Sebaiknya tetap wudhu. Siti Aisyah waktu haid waktu itu juga tetap wudhu, ya, walaupun wudhu ya wudhu mencari fadilah saja, tidak menghilangkan hadas besar, apalagi hadas kecil pun, hadas kecil ya hilang, tapi kan tidak ada pengaruhnya. Tapi bahwa wanita haid itu tetap disunahkan wudhu jika akan melakukan sesuatu yang dianggap baik. Tapi umpama tidak wudhu juga tidak apa-apa, itu namanya anjuran. Terus ini penting untuk diketahui oleh mbak-mbak atau ibu-ibu, bahwa wanita haid itu tidak selalu dilarang membaca Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i boleh membaca asal surat-surat pendek dengan niat zikir, itu Imam Syafi'i, atau surat-surat ayat-ayat yang sudah biasa dibaca, misalnya ayat kursi, itu boleh dibaca dengan niat zikir. Itu Imam Syafi'i, itu ijtihad, tidak ada dalilnya, tapi hanya sekedar memang ijtihad beliau, sekali lagi untuk menghormati kitab suci kita Al-Quran, bahwa kesucian Al-Quran itu dihormati, sehingga menyentuh dan membaca pun harus dalam keadaan suci.